Halo anak-anak Pramuka Siaga kelas 3 dan kelas 4. Ayo kita tepuk pramuka. Oke. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, ya. Hari ini adalah hari yang istimewa karena anak-anak akan mengikuti pembinaan Pramuka Siaga yang akan diikuti oleh anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Kalau kelas 4 sudah pengalaman 1 tahun mengikuti pramuka. Tetapi untuk anak-anak kelas 3 ini adalah pengalaman pertama. Karena apa? Karena anak-anak kelas 3 belum pernah sama sekali ikut latihan pramuka. Karena dulu dari anak-anak kelas 2. Tetapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat, tetap belajar bersama. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa SDK Mater D, tempat kita belajar, tempat kita bersama-sama menimba ilmu di sini, mempunyai gugus depan. Gugus depan unggul kita namanya Sugio Pranoto dengan nomor gugus depan 04283. Ini untuk anak laki-laki. Lalu untuk anak perempuan namanya Walanda Maramis. Nomor gugus depannya 04284. Kita berbasis di Mater Dei Pamulang. Anak-anak kalau ingin melihat simbol tanda-tanda itu ada di baju kalian. Di situ akan ada nomor gudep, lalu namanya sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Di dalam pramuka itu mengenal sistem terpisah, yaitu ada laki-laki dan perempuan seperti yang Ibu katakan tadi. Makanya mereka mempunyai nama sendiri. Yang laki-laki Sugio Pranoto, yang perempuan Walanda Maramis. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut. Nah, setiap baju pramuka yang kalian pakai, atribut yang berhubungan dengan pramuka, pasti ada lambang ini tertera atau tertempel di situ. Dalam topi pramuka, lalu seragam pramuka, lalu di dalam simbol-simbol kepramukaan yang lain, pasti lambang itu ada di situ. Ini adalah lambang gerakan pramuka. Apa itu lambang gerakan pramuka? Mari kita lihat bersama. Lambang gerakan pramuka diwujudkan dengan gambar tunas kelapa. Nah, seperti yang anak-anak lihat di tengah itu adalah gambar tunas kelapa. Mari kita lihat satu persatu. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Jadi dari dulu sampai sekarang lambang gerakan pramuka itu sama, seperti itu ya, tidak berubah. Nih, seperti yang tadi sudah Ibu tampilkan, sekarang Ibu tampilkan kembali. Nah, mengapa kok lambang gerakan pramuka itu dipakai untuk seluruh Indonesia bahkan dunia? Kita lihat sejarah lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo. Beliau adalah seorang anggota gerakan pramuka aktif di Departemen Pertanian. Lambang gerakan pramuka dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Nah, anak-anak ingat bahwa 3 hari menjelang kemerdekaan pasti kita juga merayakan Hari Pramuka. Setiap tahun kita merayakan Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Bagaimana bentuk lambang gerakan pramuka? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi,
Lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa. Anak-anak lihat. Nih, seperti ini namanya siluet ya, bayang-bayang. Penjabaran tentang lambang ini ditetapkan dalam Keputusan Kuarnas nomor 6 KN tahun 1972 tentang lambang gerakan pramuka. Oke, kita lanjut. Makna simbol lambang gerakan pramuka. Anak-anak, lambang gerakan ini dipakai oleh semua anggota pramuka. Ini mempunyai makna atau arti. Di situ ada gambar padi, ya, ada gambar padi. Ini ada gambar padi. Ini padi dan kapas, melambangkan kesejahteraan ya. Ini kapas, ini padi. Jadi dari segi sandang dan pangan terpenuhi. Ya, oke. Lalu ada roda. Ada roda ini berapa ini nak? 10. Kalau kalian hitung, roda ini adalah 10. Kalau kalian ingat, dasa dharma adalah ada 10 ya nak ya. Nah, di situ ada dasa dharma. Nanti kalau kalian sudah penggalang, kalian akan lebih mendalami tentang ini. Oke, sekarang ibu kenalkan dulu sisi artinya dulu. Kemudian ada tulisan gerakan pramuka. Ini di tengah ini adalah gerakan pramuka. Mengapa kok di tengah tulisannya anak-anak? Ini adalah garis khatulistiwa ya. Oke, lalu ini ada tunas kelapa. Ini namanya tunas kelapa. Mengapa mesti tunas kelapa? Karena banyak gunanya ya. Dari akar sampai pohon, semua yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna. Lalu ada bintang 5. Nah, ini. Lalu ada bintang yang di atas ini bahwa kita semua berkeyakinan yang sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, seperti tadi yang Ibu ungkapkan, sekarang kita lihat satu persatu lebih detail ya. Arti kiasan pada lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus generasi bangsa. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun, baik dalam suka, dalam duka, dalam berbagai rintangan dan cobaan, semua bisa dihadapi. Ya. Buah kelapa juga tahan lama. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang sehat dan rohaninya kuat dan juga ulet. Jadi tidak pantang mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tetapi tetap semangat. Arti kiasan pada lambang gerakan pramuka. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Nah anak-anak, kalian sebagai anggota pramuka pasti mempunyai cita-cita. Lalu bagaimana cara mengejar cita-cita itu? Pasti dengan berusaha, dengan berjuang, dengan tekun belajar, dengan mematuhi nasihat Bapak Ibu guru, orang tua, ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Lalu selanjutnya, akar kelapa yang kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Anak-anak mempunyai dasar agama yang kuat, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin berbuat baik. Lalu dasar apa lagi yang kuat? Punya budi pekerti yang baik, ya. Bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang sopan, tidak mengejek orang lain, ya, membantu ketika ada yang kesulitan. Begitu ya, anak-anak.
Lalu selanjutnya, kelapa adalah pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Walaupun sekecil apapun yang kamu lakukan itu pasti berguna untuk orang lain. Iya. Kita akan lanjut ke penggunaan lambang gerakan pramuka. Digunakan pada saat atau pada hal yang seperti apa ya lambang gerakan pramuka itu? Oke, mari kita lihat. Lambang gerakan pramuka itu dipakai di nama panji ya. Lalu bendera. Juga papan nama kuartir atau satuan. Tanda pengenal. Juga alat administrasi gerakan pramuka. Oke, kita lihat bersama. Di dalam bendera pramuka itu memakai lambang gerakan pramuka karena memang itu tujuan dan arahnya. Lalu di papan nama kuartir sekolah, satuan atau sekolah. Di SDK Mater Dei juga ada di samping pintu gerbang. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Nanti suatu saat kalau kalian ke sekolah, lihat, oh iya ternyata di sekolahku ada lambang gerakan pramuka. Karena apa? Kita semua adalah anggota pramuka. Juga di tanda pengenal. Di dalam baju seragam kalian, di topi, lalu di baju, ya ada itu lambang gerakan pramuka. Lalu di alat administrasi gerakan pramuka, apa artinya? Surat menyurat yang berhubungan dengan pramuka pasti menggunakan lambang gerakan pramuka. Oke, selanjutnya anak-anak perhatikan di sini. Wow, di sini ada teman-teman kita yang sedang berkemah. Ini adalah salah satu misi dari Pramuka SDK Mater Dei, yaitu saling bekerja sama di dalam tim. Kalau pramuka penggalang dinamakan regu, kalau pramuka siaga dinamakan barung. Jadi ketika anak-anak di dalam barung atau di dalam regu, anak-anak mempunyai misi untuk apa? Bekerja sama. Ya, di sini terlihat mereka saling bekerja sama. Lalu saling membantu, saling menolong. Tidak ada yang membiarkan satu temannya ditinggal. Jadi kalau ada teman yang tertinggal, kamu harus mengajak, ya. Itulah misi pramuka, saling menolong dan membantu. Oke, sekarang bagaimana motonya? Motonya adalah mandiri, kreatif, dan tanggung jawab. Mandiri seperti apa ya yang dimaksud di sini? Anak-anak sebagai anggota pramuka siaga, anak-anak sebaiknya bisa mandiri. Mandiri dalam hal selain mandi sendiri ya, dalam hal menyiapkan segala sesuatunya sendiri, bisa memakai baju sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Lalu juga bisa anak-anak merapikan tempat tidur. Itu hal mudah yang bisa kalian lakukan. Tetapi akan menjadi sulit kalau itu tidak dibiasakan. Lalu kreatif. Pramuka itu juga dituntut untuk kreatif. Ternyata kok tidak ada tali ya? Ternyata kok tidak ada rafia ya? Aku harus menggunakan apa? Ternyata selain itu juga bisa digunakan bahan-bahan yang lain ya, yang ada di sekitar kalian. Lalu ketika anak-anak di suatu tempat, oh saya kok tidak membawa piring, saya kok tidak bisa tidak membawa gelas, bagaimana cara saya kreatif? Oh saya bisa menggunakan daun, ya kan? Saya bisa menggunakan tangan. Oke, dan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam segala hal ini bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kalian dengan baik. Tugas kalian belajar di sekolah dengan baik, tanggung jawab mengumpulkan tugas tepat waktu, tanggung jawab dengan segala apa yang akan kamu lakukan itu dikerjakan dengan baik, ya.
Seperti anak-anak bangun tidur, seperti tadi mandiri ya, bisa merapikan tempat tidur, bertanggung jawab, itu namanya. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang lain. Anak-anak, ayo sekarang kita ke gudang pramuka yang ada di SDK Mater D. Mungkin anak-anak beberapa ada yang belum mengenal gudang pramuka ya. Gudang pramuka SDK Mater D itu apa ya isinya? Oh, ternyata di sana ada, ini adalah alat-alat untuk berkemah. Ini adalah tenda ya. Ini alat-alat untuk berkemah nih. Lalu ada topi pramuka. Ada tali. Ini tali yang besar ya, Nak. Tambang namanya. Kalau kalian pramuka ini biasanya dipakai untuk rintangan ya. Kalian bisa untuk main juga. Ini bisa untuk naik ke pohon. Anak-anak bisa untuk merayap. Nah, ini tali pramuka yang biasa digunakan untuk membuat simpul. Juga di sana ada tongkat. Ya, ada tongkat. Ini dipakai untuk macam-macam hal. Bisa untuk mendirikan bendera, bisa untuk membuat drakbar. Drakbar adalah untuk mengangkut orang yang sakit ya. Oke, ini gudang pramuka yang ada di SDK Mater D. Nanti kalau anak-anak penasaran, anak-anak boleh lihat langsung di sana. Ada juga sarana yang ada di sekolah, lapangan untuk latihan pramuka. Kalau anak-anak kelas 4 sekarang sudah pernah merasakan latihan seperti ini ya, Nak ya, tapi kelas 3 belum. Nanti kita tunggu ya, kalau COVID-nya sudah pergi, anak-anak kelas 3 bisa melakukan latihan ini ya. Mereka berbaris dengan tertib, Yanda Bunda memimpin di depan, ada anak-anak juga yang memimpin di sini sebagai sulung ya. Ini pasti mereka akan bahagia berkumpul seperti ini. Kapan ya hal ini bisa terjadi? Kita berdoa bersama ya, supaya hal ini cepat terjadi. Nah, nih seperti yang Bunda tadi katakan. Ini ada anak yang memimpin sebagai sulung. Mereka anak-anak ini membawa bendera ya. Lalu akan mengucapkan Dwi Dharma dan anak-anak yang lain menirukan. Ya, betapa senangnya ya. Kerinduan kita bersama ya anak-anak. Yanda Bunda juga rindu untuk berkumpul dengan kalian. Nah, ini adalah kegiatan pramuka. Mereka berkegiatan setiap latihan pramuka, wajah-wajah yang penuh gembira, sukaria. Yanda Bunda juga ikut di situ ya. Anak-anak juga senang dalam melakukan kegiatan ini. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Sebelum pandemi, latihan pramuka kita diadakan setiap hari Rabu pada pukul 1:30 sampai pukul 4. Nih, anak-anak betapa semangatnya ya. Walaupun sudah selesai pembelajaran tapi tetap semangat. Semua anak-anak ikut terlibat di situ. Ini Yanda Bunda juga ada di sini ya, mendampingi kalian semua. Nih, ketika pesta siaga. Nah, saat ini sebetulnya kita pesta siaga, tetapi karena kita masih dalam masa pandemi, maka kita virtual dengan pembinaan pramuka semacam ini. Kalau tidak, kita sudah bermain nih di sini dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, ya toh, berkumpul dengan teman-teman Yanda Bunda dari pagi sampai sore, nanti diakhiri dengan lomba, ada hadiahnya yang bagi yang juara. Nih, kegiatan di lapangan ya, betapa menyenangkan anak-anak. Ini pesta siaga di Kuaran. Ini perhatikan gambar. Nah, ini pelantikan siaga. Diadakan kapan? Saat selesai pesta siaga. Jadi di akhir pesta siaga diadakan pelantikan. Pelantikan ini dilakukan oleh Yanda dan Bunda ya. Lalu juga oleh Kamabigus. Siapa itu Kamabigus? Kamabigus adalah kepala sekolah. Pada waktu itu oleh Suster Elis. Kalau Kamabigus kita sekarang adalah Suster Amandin. Karena situasi pandemi, maka anak-anak saat ini belum bisa melaksanakan pelantikan siaga. Semoga nanti pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak nanti bisa dilakukan pelantikan ya. Pasti senang karena anak-anak diberikan tanda yang dipasangkan di lengan ya. Tanda itu akan menjadi suatu kebanggaan bahwa kalian telah berjuang untuk mendapatkan tanda-tanda itu. Nah, nih setelah selesai
pelantikan tadi, anak-anak diberi selamat oleh Yanda dan Bunda, juga suster. Anak-anak diberi salam satu persatu, diberi salam ucapan selamat. Terima kasih untuk perjuangan kalian sehingga bisa mencapai puncaknya sampai pelantikan di Siaga, dan itu nanti akan dilanjutkan di Pramuka Penggalang. Nah, anak-anak, mungkin kita sedikit mengenal tentang perkemahan Penggalang. Nanti kalau anak-anak sudah siaga, anak-anak nanti akan menjadi anggota Penggalang. Nah, ini kalau Penggalang itu untuk anak-anak kelas 5 ya. Anak-anak melakukan seperti ini nih kalau kegiatan perkemahan Penggalang. Mereka sudah menginap dan mendirikan tenda. Ketika malam hari ada api unggun. Nih, di sini ada api unggun. Juga yang seru adalah mereka melewati rintangan sampai bajunya kotor, sampai basah, tapi anak-anak bangga dan senang. Sama dengan siaga Penggalang juga ada pelantikan. Mereka juga dilantik oleh kakak-kakak pembina dan juga kamabikus. Semua kakak-kakak pembina bersama menyematkan tanda pelantikan. Nah, anak-anak, cukup sudah pengalaman, pengetahuan melalui lambang gerakan pramuka pada hari ini. Nah, semoga dengan wawasan ini juga menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian. Walaupun selama ini kita belum bertemu atau belum tatap muka dalam latihan pramuka. Namun Yanda, Bunda yakin dan percaya bahwa anak-anak tetap semangat. Kita akhiri dengan tepuk pramuka. Oke, yes.